Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita hari pertama Solo Leading Industry Expo. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Mbak Septi. Siap. Mbak Septi itu nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya? Masa nama lengkapnya kamera? Sebentar Pak Bambang, saya mau menyapa Pak Bambang. Semangat dan semangat pagi Pak. Semangat. Semangat. Semangat pagi. Semangat Pagi. Semangat. Setiap hari kita selalu pagi Iya. dengan semangat. Ayo dijawab sih. Nama lengkapnya siapa? Boleh Septi nggak? Utami. Septi Utami. Tapi biasa dipanggil Septi Kandimas. Waduh, tuh. Seperti. Nah, Mbak Septi ini adalah salah satu peserta SLAY. Ya, ngomongnya SLAY. Mbak, Dalam. bidang usahanya apa? Dalam? Bidang usaha. Ini efek pakai masker Iya, ya? kita efek pakai masker tapi mau nggak mau kita prokes ya. Iya. Kita upcycle jar produk. Jadi kita memproduksi goni bekas. Kita produksi, kita daur ulang menjadi produk yang layak jual dan memiliki nilai lebih untuk diapresiasi. Oke. Cerita Mbak, awalnya itu gimana idenya? Awal mulanya itu nggak sengaja Pak Bambang. Nggak sengaja? Iya, sebenarnya ketika saya melihat sebenarnya lebih ke karena konsep kita go green nature. Jadi ketika saya melihat penjual goni di salah satu titik di kota Solo ya, di palang kereta balapan itu, saya waktu itu hujan, saya membeli goni. Tapi waktu itu belum terpikirkan mau kita produksi untuk apa, kita buat apa goni itulah. Suatu ketika Saya belinya sama siapa itu waktu itu? sendiri waktu itu. Enggak, maksudnya belinya sama Mbak siapa? Oh, sama si Mbah yang jual goni saat ini masih, dan saya masih sering nyambangi beliau di sana. Alhamdulillah masih sehat. Kok sih Mbak? Iya, karena di sana ada si Mbah penjual goni yang ada di botol-botol bekas itu. Ternyata ada goni di situ waktu itu hujan. Kemudian saya mampir ke tempat beliau untuk membeli goni. Waktu itu saya beli 10 pieces. 10. Iya, dan saya nggak ngerti waktu itu mau saya jadikan apa, saya nggak ngerti. Yang penting Belum pokoknya ngerti. dibeli. Waktu Iya. itu meringankan bebannya si Mbak gitu. Guyu. Terus Ingin membeli itu aja Pak. oke, terus Kemudian di rumah kira-kira 3 bulan berikutnya ada salah seorang teman ngasih saya kerangka payung. Dari situ terpikirkan untuk bikin payung, tapi untuk home decor Pak, interior umbrella dari goni gitu kan. Waktu itu payung pertama saya sampai sekarang masih, karena itu saya jadikan semacam master begitu, tidak saya jual. Itu karya pertama saya, itu diikutkan di Festival Payung Indonesia tahun 2019. Dijadikan poster. Dari situ saya mulai berkembang, berkreasi. Karena dari perputaran payung ini sangat lama, karena satu payung itu kita bikin satu tema, limited edition. Jadi dan harganya pun juga lumayan, menyesuaikan medial. Karena bikinnya kita juga tidak kita produksi dalam jumlah banyak, satu payung satu tema begitu. Kemudian dari situ kita berpikir pengembangan produk. Jadi produk apa yang bisa diterima di masyarakat. Mulai kita produksi seperti fashion, ada tas, kemudian sepatu, kemudian outwear dan aksesoris lainnya. Kemudian untuk home decor kita bikin ada cushion, kemudian ada wall hanging. Jadi banyak Pak Bambang produksi kita, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah lolos kurasi ekspor oleh 3 kementerian. nggak bisa nih. Oke, terus aja nggak apa-apa. Jadi waktu itu nggak sengaja ketemu simbah-simbah, terus kemudian dibeli. Ingat nggak harganya berapa waktu itu? Waktu itu saya beli goni, satu goni itu Rp8.000. 8.000. Rp8.000. Mbahnya sudah ikhlas. Mbahnya sudah ikhlas. Dan terus nggak apa-apa. Dan dari keinginan membeli itu, akhirnya tercipta payung pertama saya. Dan jadi maskot, jadi ikon. Maskot. Dan kemarin di event Festival Payung Indonesia ditawar
2.500.000 saya tidak kasihkan. Loh, kenapa? Iya, itu saya jadikan maskot. Jadi kayak tangan saya orang-orang. Punya aku kayak langsung aku. Tapi masalahnya punya sejarah ya. Iya, iya. Hanya ada Loh, story-nya. emangnya kalau bikin lagi gitu memang kenapa? Ya bisa, tapi kan kita sudah berkomitmen bahwa untuk interior umbrella kita memang satu payung satu tema, tidak lebih untuk interior umbrella. Oke. Kecuali produk-produk lain seperti ini yang saya bawa ini dari Tony juga. Ini konsepnya go green karena kita pakai eco print dari daun jati, aplikasinya begitu. Ini memang kita produksi dalam jumlah besar. Dan ini kemarin hasil dari development produk di pendampingan ekspor. Jadi ini sudah lolos ekspor? Insya Allah. Alhamdulillah kok insya Allah. Kan sudah lolos. Nah cerita nih, gimana ceritanya kok ini apa namanya, bantal ya? Ini Kusenia, sarung bantal Pak. Sarung bantal. Iya. Ini bisa lolos ekspor, gimana ceritanya? Jadi awalnya kita ikut kurasi. Kurasi se-Indonesia kita diambil 100 peserta. Dan 100? Iya, hanya 100 kan. Dari situ kita pendampingan selama 1 tahun ke depan. Kemudian ada juga nanti melalui kurasi juga ada fasilitas untuk pameran di luar negeri begitu. Jadi 1 tahun ke depan ini kita digembleng. Ceritanya begitu untuk kita mulai dari pengembangan produk, kemudian belajar pembacaan Word dan lain-lain. Jadi memang untuk produk-produk seperti kami, produk handmade seperti ini memang banyak mendapatkan apresiasi di luar negeri. Seperti itu. Kira-kira kenapa? Kira-kira aja kenapa? Kira-kira? Karena apa ya? Orang-orang di luar itu lebih menghargai kreativitas kalau Kalau di Indonesia penjualan tidak seperti itu memang ya. Dari beberapa reseller memang pengiriman lebih banyak ke Belanda, ke Singapura, ke Paris begitu. Kalau di Indonesia hanya beberapa saja sih. Ini yang menjembatani siapa ekspornya? Untuk ini katanya udah lolos ekspor nih. Ini sebenarnya kemarin jadi gini, brand Etnika itu sudah lolos kurasi pendampingan ekspor. Cuma di pendampingan itu kita ada di pelatihan begitu kan, ada pendampingan untuk development produk. Dan ini salah satu kemarin yang saya bawa di luring, karena saya kemarin ikut luring di 2 tempat, di Jogja dan di Bandung begitu. Jadi ini secara referensi memang sudah klik, sudah dapat rekomendasi dari coach begitu. Cuma karena kedepannya kan memang kita harus terus berinovasi Pak Bapak. Inovasi tiada henti. Siap. Inovasi mandek berhenti itu mati atau tanda akan mati. Dan ini Pak Bapak sedikit cerita, kebetulan kemarin kita lolos kurasi di Uniqlo. Iya. Solo ya? Iya, dan dari Uniqlo juga kita mendapat rekomendasi untuk dituju oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk pemateri di workshop. Workshop yang diadakan di Uniqlo begitu. Kemudian ini yang surprise buat saya karena Etnika ini baru 2 tahun berjalan. Kemarin tidak disangka penunjukan dari Kementerian Koperasi untuk mewakili ASEAN Creative Economy Business Forum di Bali nanti. Jadi setiap negara mengirimkan 10 peserta dan Etnika dimandat untuk mewakili craft dari Indonesia. Ada berapa sih yang lolos? Ada berapa? Ada berapa 10. yang 10. Dan craft satu-satunya, karena kan dari 10 itu ada dari desain, perfilman dan lain-lain. Jadi craftnya hanya 1 individu dari Solo Etnika. Itu penunjukan langsung oleh kementerian. Sekarang Mbak Septi ini sudah mantep ya, berkarya di bidang craft nih. Sangat mantap sekali. Berapa orang dikaryakan? Saat ini baru 5 Pak. 5. Iya. Mas, yang ke-6 Mas. Jangan, beda lagi nanti. Nanti saya dimarahin Pak Bambang. Dikejar terus nanti saya Pak repot. Oke. Dikejar kalau podcast nggak apa-apa. Balikin Mas video itu. 5. Produknya apa saja? Tadi saya sudah matur, kita punya 2 kategori produk, fashion sama home decor. Untuk fashion ada sepatu, kebetulan sepatu kita juga produksi, kita mix dengan bukan ini ya? Bukan, ini beda, ini
kita mix dengan kulit yang kita ekoprint begitu. Kemudian tasnya juga ada tas, kemudian ada goodie bag, tote bag, ada belt, ada outwear yang saya pakai begini. Jadi memang banyak item yang kita produksi Pak Bambang. Kemudian untuk home decornya ada seperti ini, ada poster, kemudian ada dewel, ada jam, ada ornamen dinding, dan kedepannya juga ini kita sedang mengembangkan produk untuk bikin sekat. Jadi kita bikin sekat ruangan, partisi kayak gitu tuh. Jadi untuk list tepinya kita menggunakan kayu rustic, kemudian dalamnya kita pakai goni dengan aplikasi 3 dimensi. Mbak, mesti orang bayangkan gitu loh, pakai goni. Jangan membayangkan saya ya Pak, produknya aja. Baik, kita akhiri. Bayangannya itu nganggo goni itu mesti gatel gitu loh. Oh tidak. Nah, coba cerita. Jadi begini, melihat apa yang kita produksi Pak Bambang. Ketika kita mau produksi apa yang kita kenakan, seperti yang saya kenakan sekarang, kemudian ada masker juga, itu kita sterilisasi dulu. Mulai dari penjemuran bahan, kemudian dijemur dulu pertama. Iya, kemudian kita sudah debu, kita bersihkan, kemudian kita cuci. Cuci itu kan enggak cuma sekali cuci, jadi prosesnya cuci dulu deterjen, baru kita kasih detol. Dan penjemurannya beda Pak, nggak bisa kita peres. Jadi setelah kita masukin ke air itu, kita jemur biasa, kita klik gitu. Nggak bisa kita, nanti teksturnya beda, jadi kayak kertas. Jadi goni itu memang limbah Pak Bambang, tapi ketika sudah menjadi produk itu perlakuannya beda. Beda Pak. Dan karena goni itu ada 2 macam ya Pak, karena kan goni ada yang goni memang benar-benar goni yang dari serat, kemudian ada yang goni initan dari fiber. Dan saya memakai keduanya Pak Bambang. Iya, ketika saya membuat produk-produk yang besar seperti ini, kemudian ada nanti payung, itu saya memakai goni yang benar-benar ori goni, termasuk yang saya pakai ini, Tapi ketika saya membuat aplikasi bunga 3 dimensi, itu saya bikin dari goni yang initan, karena memang kualitasnya beda. Karena yang initan itu memang sudah ada yang laminasi, jadi ketika kita gunting itu nggak lepas. Itu ya berarti kelemahannya kalau menggunakan goni yang original. Bukan sebuah kelemahan kalau buat saya Pak. Katanya ambiar. Jadi bagaimana bisa mensiasati itu. Jadi kita motongnya ada triknya tersendiri gitu. Mbak, bagaimana menjenengan menentukan produk yang hanya sekali, yang satu, yang tidak dibuat yang lain lagi, dan yang mungkin dibuat dalam partai lebih dari satu, gimana menentukannya? Jadi ini Pak Bambang, ketika saya membuat payung itu kan tidak bisa saya delegasikan ke orang lain. Jadi apa yang ada di kepala tema itu nggak bisa kita transfer ke orang lain, jadi memang harus saya yang mengerjakan. Tapi ketika saya bikin tissue box, kemudian bikin seperti ini kita bisa delegasikan ke orang lain. Jadi saya desain dulu, saya bikin satu sampel, kita sampling, kemudian kita produksi dalam jumlah banyak begitu Pak Bambang. Termasuk sepatu, outwear ini memang desainnya saya yang desain. Semua produk-produk saya itu saya yang desain. Jadi produk yang bisa direplikasi ke banyak orang itulah yang kemudian diproduksi dalam jumlah lebih dari satu. Betul Pak Bambang. Nah, kemudian untuk menentukan tadi yang inovasi selanjutnya, ide apa gitu, gimana? Jadi begini Pak Bambang, pernah suatu ketika saya ditanya dalam suatu event, jadi kompetisi waktu itu, Mbak, nanti ketika produk-produknya Mbak Seti ini di luar negeri ada plagiat, sikap Mbak Seti seperti apa itu? Bagaimana mensikapi itu kan? Jawaban saya satu Pak, saya tidak mengkhawatirkan hal itu. Yang pertama, karena semua sudah diatur. Yang kedua, banyak inovasi yang ada di kepala. Jadi mungkin ketika saya membuat satu produk, kemudian ditiru orang lain, saya nggak pernah khawatir. Justru saya bersyukur, berarti saya berguna untuk orang lain. Syukur ada yang lebih dari saya. Ini kayaknya kata-kataku 1 tahun yang lalu ini. Ya, karena di sini masih ada banyak inovasi di kepala. Itu mensiasatinya seperti itu Pak. Jadi memang harus selalu berkreasi.
berkolaborasi, harus selalu inovatif, harus selalu mengembangkan kreativitas. Jadi pesaing itu bukan dianggap musuh, tapi justru dianggap mitra. Yes. Ya. Mas Dwi, jam piro Mas Dwi? Masih Karena berapa menit? mungkin dari pesaing kita bisa juga berkolaborasi nantinya. Misalkan nih dengan si A, misalkan saya ada order, ketika saya tidak bisa menghandle, jadi kita bisa bermitra dengan pesaing. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita nggak malu atau nggak gengsi kalau misalnya harus aku butuh sesuatu gitu ya. Betul, Nah, termasuk ini idenya ya EcoPrint ini sendiri atau dari mbaknya itu? Kalau EcoPrint ini kan desainnya saya. Jadi nanti setelah produksi saya baru lempar ke teman, ada Mbak Putri nanti. Mbak Putri ya? Iya. Nggak apa-apa ngomong Mbak Putri. Iya, dan beberapa teman di komunitas kita di Kashaji, kreator artisan Solonya Wiji itu ada teman kartu juga, dan kemarin di development produk saya juga ikutkan nanti di pengembangan produk. Jadi teman kartu kita mix dengan Bumi, dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang lain akan saya ajak berkolaborasi begitu. Mbak, kalau misalnya ada orang lain yang pengen belajar gitu, boleh? Siap, sangat siap sekali Pak Bambang. Saya senang sharing, saya senang berbagi kreativitas dengan siapapun, monggo. Terbuka, mau datang ke workshop, monggo silakan, mau mengundang saya silakan. Luar Dan biasa. ini dalam waktu dekat kita berencana untuk sharing kreativitas dengan kaum difabel. Difabel? Iya. Karena memang menjadi skala prioritas kita untuk sharing kreativitas kita ketika kita membentuk suatu forum di Kashaji itu tadi Pak. Luar biasa. Terakhir, harapannya apa? Harapan saya yang pertama, Oh, nangis. Mimpi-mimpi. harapan saya ini sebenarnya nggak banyak sih Pak. Satu aja nih, bisa mewujudkan mimpi besar saya, bisa berkarya bersama teman-teman difabel. Itu aja Pak Bambang. Luar biasa. Kita ke internasional, kita juga melibatkan banyak teman-teman difabel begitu. Majui bersama-sama. Orang-orang maju kok dewe ra ono. Harus. Jadi maju itu bersama-sama. Lainnya ikut bisa kaya. merangkul Pak. Oke, Mas Dwi siap merangkul? Oke. Mbak Siti, terima kasih waktunya. Kayaknya harus segera terbang. Jam terakhir ini ya? Jam terakhir ya? Penerbangan terakhir ya? Iya, penerbangan terakhir Pak Bambang. Oke. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Siap Pak Bambang, matur nuwun. Oke. Sehat selalu untuk Pak Bambang dan tim. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.